Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa hadir dalam podcast pada hari ini. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas bimbingannya kita semua bisa dibimbing dari zaman kegelapan menuju ad-dinul Islam. Oke, selamat siang Yanda Ali. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan semuanya sehat. Nah, jadi hadirin jamaah podcast. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan sebuah diskusi Yanda Ali. Nah, terkait dengan persiapan untuk menjelang bulan Ramadan. Nah, pada tema hari ini pemirsa sekalian, ini adalah temanya tentang gembira bulan Ramadan. Nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Yanda Ali. Nah, mungkin nanti Yanda Ali akan menyampaikan secara rinci, kita semua akan mendapatkan informasi yang cukup detail dari beliau ya. Mungkin kepada Yanda Ali disilakan. Ya, baik. Terima kasih Yana Rizal. Ya, alhamdulillah. Baik pemirsa seluruhnya, pemirsa podcast Mat Salira ya. Tahun 1444 Hijriah atau 2023 Miladiyah. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik dan karunia-Nya, atas hidayah dan inayahnya. Pada hari ini, tahun ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga mudah-mudahan kita akan diperjumpakan dengan Ramadan 1444 Hijriah. Allahumma amin. Salat dan salam semoga terlibat curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi seluruh umat manusia dan pembawa rahmat bagi alam semesta. Pemirsa sekalian rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di bulan Rajab ya. Bulan Rajab. Di bulan Rajab itu artinya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau berhitung hari mungkin hitungannya tidak sampai hitungan 60 hari ya. Nah, akan tetapi memang bagi seorang mukmin, seorang muslim yang bergembira, bahagia dengan yang namanya bulan suci Ramadan, maka sejak awal, sejak lama pun sudah mempersiapkan diri dengannya. Mudah-mudahan kita ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyak orang-orang yang diberikan kekuatan fisik namun rupanya qadarullah tidak sampai di bulan Ramadan. Kadang-kadang mohon maaf, di antara barangkali sahabat, tetangga, keluarga, sedulunya setahun yang lalu bersama-sama kita, bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan Syawal juga masih berhari raya bersama kita, berbagi rasa bahagia. Ternyata detik ini sudah tidak berada di sekitar kita. Ini yang patut kita syukuri. Lalu kemudian selain kita juga masih diberikan kepanjangan umur, tentu yang saat ini juga harus terus kita pelihara adalah kesehatan kita. Setelah 2 tahun yang lalu, selama hampir 2 tahun kita memasuki masa era pandemi COVID-19. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki masa new normal. Dan pemerintah sudah menyatakan mencabut ketentuan PPKM, termasuk protokol kesehatan, menggunakan masker dan seterusnya. Ini sudah tidak menjadi sebuah kewajiban, tetapi bagi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, mengantisipasi kesehatan itu akan lebih baik. Jadi apabila di antara pemirsa atau kita semuanya merasa kondisi fisiknya sedang tidak sehat-sehat saja, akan lebih baik protokol kesehatan akan dijaga ya. Betul, setuju. Nah, kemudian pemirsa sekalian rahimakumullah, kita sungguh amat menantikan yang namanya bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan di dalamnya begitu banyak kemuliaan.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi sesungguhnya di dalam bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Salah satunya adalah kemuliaannya adalah karena diturunkannya Al-Qur'an. Sesungguhnya kemuliaan itu begitu banyak. Namun pada sisi ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana Allah menurunkan satu kemuliaan itu, yakni kitabullah sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah, yakni kitab suci Al-Qur'an. Dan di dalamnya kitab suci Al-Qur'an memuat tentang hal-hal yang sifatnya perintah, memberikan pembeda terhadap hal yang baik dan hal yang buruk, bahkan dia juga memberi penjelas tentang hal yang baik dan buruk itu. Nah, pemirsa sekalian rahimakumullah, tentu untuk menyiapkan diri menyongsong bulan suci Ramadan, kita harus menyiapkan pertama ilmu yang cukup. Seperti halnya ketika seseorang sedang bepergian, maka dia biasanya menyiapkan bekal terlebih dahulu. Jadi apalagi ketika kita menyongsong satu bulan yang mulia, yang di situ ada ibadah yang paling dinanti-nanti, yaitu saum Ramadan dan segala rangkaiannya, tentu kita harus memiliki ilmu yang cukup. Jangan sampai nanti kita sudah masuk bulan suci Ramadan, kita masih banyak bertanya, tidak tahu bagaimana tata cara beribadah saum yang baik. Saum yang sesuai sunnah Rasul, saum yang di dalamnya kita mampu mengisinya dengan ibadah-ibadah yang utama. Nah, karena bagi orang-orang mukmin yang sudah dewasa, mungkin dia sudah beberapa kali mengikuti atau melaksanakan Ramadan ya. Lagi yang sudah berkeluarga, jangan sampai sudah berpuluh-puluh tahun ketika memasuki bulan Ramadan mengatakan, oh bulan Ramadan itu kok berat, bulan Ramadan kok sama dengan yang sebelumnya. Jadi hanya akan mendapatkan haus dan lapar dahaga saja, tidak mampu mengisi kegiatan ibadah saum Ramadan dengan hal-hal ibadah mulia yang lainnya. Nah, ini begitu banyak, sehingga dengan ilmu ini nanti insya Allah akan nikmat ibadah puasa kita. Karena di dalam ibadah ini syaratnya harus terpenuhi. Nah, salah satunya ilmu. Jadi seluruh ibadah itu syaratnya akan diterima. Pertama ilmu, yang kedua didasari iman. Ya. Terus yang ketiga apa? Ada contoh. Jadi ittiba kepada Nabi, mencontoh setiap ibadah yang dilakukan oleh Nabi. Seperti halnya sholat misalnya. Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana aku sholat. Lalu kemudian yang terakhir adalah syarat ibadah itu harus ikhlas, termasuk puasa. Jadi meskipun berat, meskipun pekerjaannya membutuhkan fisik yang banyak, tapi karena puasa Ramadan panggilan iman, sebagaimana Allah tegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi memang puasa ini panggilan bagi orang yang beriman, seberat apapun kondisinya. Bahkan ada yang sakit, dia masih berjuang untuk berpuasa. Dalam ayat berikutnya disebutkan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa dengan tetap berpuasa itu akan lebih baik bagimu jika kalian mengetahui. Jadi ikhlas itu bentuk dari rasa kerelaan kita atas perintah yang diperintahkan oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku menjalankan perintah Allah semata-mata karena itu memang petunjuk dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata karena Allah, lillahi taala. Nah, yang kedua, memang dalam rangka menyongsong Ramadan ini tentu kita harus banyak bertaubat ya. Bertaubat, beristighfar. Apalagi di bulan Rajab, itu bulan yang haram, yang di dalamnya ibadah akan dilipat gandakan kebaikannya
pahalanya, tapi juga berarti ketika kita melakukan keburukan atau dosa, kita juga akan dilipat gandakan itu kesalahan dan dosanya. Benar, itu hati-hati. Lipat ya, insyaallah. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini kita agak persingkat ya. Yang ketiga tentu kita bermunajat kepada Allah, kita diberikan kemudahan. Kita memohon ma'unahnya. Ya Allah, mohon berikan kemudahan sepanjang Ramadan ini sebisa mungkin tuntas menunaikan sebulan penuh, tentu dengan rangkaiannya. Jadi ya saumnya ketika siang, malamnya banyak menegakkan qiyamul lail. Qiyamul lail yang sudah sering kita lakukan sebagai sunnah yang berjamaah bersama-sama, sebagai ciri khas kegembiraan kita, yaitu sholat tarawih. Bahkan ketika kita berbuka puasa, itu Masya Allah, nikmatnya bukan main. Jadi memang di bulan Ramadan itu semua hampir setiap perilaku bahkan ibadah apalagi semuanya akan terasa nikmat jika nanti didasari oleh tadi iman. Nah, iman itu seiring akan menjadi nilai yang lebih ketika seseorang ini berilmu. Jadi seperti itu. Oh gitu. Ya luar biasa. Singkatnya begitu. Iya, betul. Nah, tapi di sini mungkin ada beberapa pertanyaan yang Ali terkait dengan bagaimana kita menyikapi kehadiran Ramadan ini, karena biasanya ketika terutama generasi muda ya pemirsa semuanya. Jadi biasanya kalau ada orang yang udah terbiasa malas-malasan beribadah itu ketika masuk bulan Ramadan, mereka akan berpikir, wah puasa lagi nih 30 hari nih puasa nih, capek deh. Nah, itu gimana kita sebenarnya menyikapinya ya Nda Ali sebagai generasi muda? Ya, baik. Memang ibadah itu sebagai bagian ya dari ketaatan kita, gitu. Karena itu kan di dalam tadi dalilnya memang panggilan itu hanya bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman itu bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang beriman. Orang yang tidak beriman akan terasa berat. Jadi perintah puasa itu bukan ya ayuhan nas, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Bagi orang yang belum beriman itu jadi tadi seperti ada rasa mengeluh, ada rasa berat banget kok puasa lagi. Oh Masya Allah, ini sebulan. Kalau bisa mulai puasanya yang terakhir, hari rayanya yang duluan gitu. Iya, itu penyakit kita tuh. Kadang ya puasanya nggak pernah, tapi puasa raya paling rame ngikutin. Jadi memang perlu berlatih. Iya, kalau masih ada di antara kita merasa berat dengan sesuatu ibadah, itulah yang perlu dipertanyakan, di mana letak keimanan dan ketakwaan kita. Apakah dengan usia yang sekian itu kita masih pantas mengeluh dengan yang namanya ibadah? Benar. Terus kemudian apalagi dengan sekarang sesungguhnya kan semua bisa mengakses dari manapun, termasuk ketika masih anak-anak. Anak-anak juga harus banyak berliterasi ya, membaca, ngaji. Nah, kalau bahasa orang sekolah literasi. Tapi kalau bahasa agama ngaji. Ngajinya banyakin ya. Ngaji itu tidak hanya sebatas membaca huruf hijaiyah, alif lam mim abata bismillahirrahmanirrahim, tetapi maknanya. Nah, ketika kita sudah ngaji, insya Allah tadi yang terasa berat-berat itu memang di awal. Tapi kalau beratnya itu kelasnya anak-anak itu boleh, karena itu mereka kan proses berlatih, riyadhah, berlatih, latihan. Karena itu puasa itu kategorinya ada 3. Yang pertama puasa awam. Puasanya anak kecil. Jadi hanya nahan lapar ketika subuh lalu kemudian berbuka. Yang kedua puasa khusus. Jadi puasa khusus ini orang yang bukan hanya mampu menahan lapar, tetapi dia juga mampu menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Jadi dia mampu menghindarkan diri dari dosa. Jadi itu puasa khos. Nah, yang ketiga ini yang paling tinggi, puasa khawasul khos. Jadi dia khusus bil khusus. Bukan hanya menahan hawa nafsu dan juga menghindarkan diri. Bukan hanya menghindarkan diri, tetapi setiap saat, tetapi setiap perilakunya
semuanya ditundukkan semata-mata hanya kepada Allah. Oke. Jadi tidak ada hal yang sia-sia dalam ibadahnya. Jadi ketika tidur pun ibadah, karena minimal dia membaca basmalah. Tidurnya bernilai ibadah ketika puasa. Tapi jangan salah artikan. Orang kan mengatakan, ketika berpuasa itu tidur puasa. Lah, nanti tidur berjam-jam nanti gak bangun-bangun gitu kan. Sampai 10 menit sebelum maghrib tarawih baru bangun. Lah itu ya semua malah bisa nanti. Sia-sia. Diisi tadarus. Oke. Jadi semuanya diisi zikir, banyak iktikaf di masjid. Karena itu ketika masa sudah 10 hari terakhir, masa itqum minan nar, banyak orang berdiam diri di masjid. Itu memang anjuran, kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita memang harus mencoba, terutama yang laki-laki ya. Iya. Nah, yang laki-laki itu membiasakan diri di akhir Ramadan harus belajar untuk namanya iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Cuman persoalannya nanti kalau 10 hari terakhir tarawihnya sudah pindah. Biasanya di masjid, ini di mall-mall. Iya, 10 hari terakhir kalau jam-jam tarawih itu kadang kok makin maju. Jadi jamaahnya mengalami kemajuan ya, Ali. Maju safnya entah kemana, apa mudik apa ke mall ya beli baju lebaran ya. Wah, itu 10 hari pertama semuanya sampai penuh keluar. Oh iya, sampai meluber-luber jamaahnya. Yang kedua berkurang. Yang ketiga tetap di luar. Tapi sendalnya di luar. Ya Allah. Masya Allah ya. Ya mungkin itu ya penyampaian dari Anda Ali. Ya jadi simpulannya para pemirsa ya podcast Matsalira Ramadan. Jadi seyogyanya kita sebagai generasi muda terutama itu setidaknya sekurang-kurangnya kita mengetahui ilmunya yang ada di sini. Kemudian kita harus bersikap mencintai akan keberadaan atau kedatangan nanti bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah ya Anda Alia ya. Mungkin dan itu ada salah satu hadis mungkin sebagai penutup untuk memberikan motivasi kepada kita. Oke, silakan Anda Ali. Begini beliau mengatakan, man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan takwa, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi seperti itu. Sehingga motivasi itu harus menjadi spirit bagi kita. Jadi kalau ada janji penghapusan dosa itu harus dikejar. Jangan puasanya masih levelnya level 1. Level anak-anak. Kita kalau makan levelnya pengen yang tinggi-tinggi ya. Benar. Puasanya nggak mau naik levelnya gitu. Iya. Gitu ya. Iya. Oke. Ya, Masya Allah penyampaian dari Anda Ali ya. Demikianlah dengan hadis yang disampaikan untuk sekaligus menutup podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih Anda Ali atas waktu dan kesempatan yang telah disampaikan ya. Mari kita akhiri podcast pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Fahrizal, dengan ini kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.